Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah Isvis EB8 4G. Ya, ini adalah security camera full wireless, unik dengan kemampuan yang mendukungnya bisa dipasang di mana saja. Ya, security camera atau kamera CCTV ini datang dengan baterai 10.400 mAh yang diintegrasikan ke dalamnya. Selain itu, dia juga support konektivitas 4G. Kedua hal tersebut memungkinkan kamera ini bisa dipasang di mana saja selama area tersebut terjangkau sinyal 4G. Ini sesuai dengan misinya Isvis ya, membuat smart home impian di rumah Anda jadi lebih easy. Spesifikasi kamera juga menarik ya, sensornya mendukung pengambilan video di atas resolusi Full HD. Ada juga night vision dan infrared maupun color night vision. Pan and tilt juga ada, memungkinkan dia melakukan pemantauan 360 derajat. Nah, menariknya itu masih belum semua fitur yang didukung oleh kamera yang satu ini. Kita mulai aja ya pembahasan dari kamera Isvis ini. Ya, security camera full wireless atau wire free ya, bebas kabel dari Isvis. Ini bukan yang pertama kali ya kami nyoba kamera seperti ini. Sebelumnya kami sempat membahas BC1 yang juga sistem kamera security tanpa kabel dari Isvis. Nah, belum nonton? Ya itu mungkin belum belum subscribe, makanya subscribe, hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan. Oke, kembali lagi ke security kamera full wireless dari Isvis ini. Apa bedanya antara yang BC1 dengan EB8 4G yang kita akan bahas kali ini? Ternyata banyak sekali bedanya. Jadi daripada terlalu panjang kami bahas beda keduanya di sini, kita langsung mulai aja pembahasan EB8 4G ini, mulai dari isi paket penjualannya. Di dalamnya tentu ada unit EB8 4G, lalu ada kabel USB-A to USB-C, lalu ada drill template untuk mounting bracket, lalu ada mounting kit lengkap dengan sekrup yang dibutuhkan, lalu ada adaptor nano SIM to micro SIM, ada paket dokumen juga tentunya. Di sini nggak ada adaptor daya di dalam paket penjualannya ya, tapi seharusnya kamera ini kompatibel dengan berbagai adaptor daya smartphone yang ada saat ini. Asal basisnya USB aja, beres ya. Nah, untuk mengisi ulang daya kamera ini, Isvis juga meminjamkan modul solar panel mereka yang menggunakan konektor USB Type-C yang tentunya kompatibel dengan kamera yang satu ini. Dan menariknya, yang satu ini ternyata ada paketannya. Jadi lengkap, udah langsung pakai solar panel. Nah, untuk desain, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Bentuk dasar kameranya bulat seperti ini dengan penopang di bagian atas. Di bagian muka dari kamera ini terlihat ada lensa kamera, mikrofon, dan satu buah sensor. Lalu di bawah lensa ada area tempat lampu dari si kamera ini. Ada juga lampu indikator yang ditempatkan di bawah tempat lampu yang tadi. Lalu beralih ke bawah lampu indikator ada tombol reset yang dikelilingi penutup yang ditahan oleh dua buah baut. Kalau penutup itu dibuka, di dalamnya ada slot untuk micro SIM dan micro SD. Nah, kamera ini mendukung pan atau berputar ke kiri dan kanan 340 derajat serta tilt atau berputar atas bawah sejauh 65 derajat. Ini tentu membuat jangkauan kamera ini jadi lebih luas. Lalu beralih ke bagian penopang, di area dasar di belakang bagian kamera ada speaker, tombol power, serta port USB Type-C untuk ngisi ulang daya baterainya. Port itu dilindungi karet penutup, sehingga saat tidak digunakan, air nggak bisa masuk ke dalam port ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena security kamera ini memang disiapkan untuk dipakai di luar ruangan. Ya, ada sertifikasi IP65 di sini, yang berarti kamera ini aman kalau kena hujan. Nah, ini akan membuat kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan kamera saat dipasang di luar ruangan. Oke, terkait pemasangan, di bagian belakang itu ada bracket yang bisa dilepas ya. Bracket ini bisa dipasang ke dinding atau langit-langit dengan menggunakan set mounting kit yang tersedia. Lalu kita tinggal pasang lagi bodi kamera ke bracket tersebut. Jadi desain ini memang memudahkan kita melepas pasang kamera ini, karena ada kemungkinan kita butuh melepas kamera untuk ngisi ulang daya baterainya. Wah, jadi kurang praktis ya kalau butuh lepas pasang untuk ngisi baterainya. Nah, emang yang lebih praktis adalah kalau kita pakai modul solar panel dari Isvis. Ya, ini dipakai buat ngisi baterai dari si kamera ini. Jadi tempatkan saja modul solar panel di tempat yang sering terkena langsung cahaya matahari, kemudian pasang kabel dari solar panel ke port yang ada di kamera. Nah, ini akan membuat baterai kamera secara otomatis terisi ulang, tentunya selama ada sinar matahari yang langsung mengenai si solar panel ini. Ini yang membuat lebih easy pakai Isvis.
Nah, untuk spesifikasi image sensornya adalah 3 megapiksel, yang membuat kamera ini bisa menangkap video sampai dengan resolusi 2304 kali 1296 piksel. Untuk video kompresinya bisa H264, bisa H265. Untuk audionya tentunya ada mikrofon dan ada speakernya. Lalu night vision bisa sampai dengan jarak 15 meter. Ada infrared untuk night vision hitam putih dan ada lampu untuk night vision berwarna. Untuk konektivitas 4G dan yang satu ini memang nggak support WiFi ya. Untuk baterai tadi dibahas 10.400 mAh. Untuk fitur lainnya ada human motion detection, ada auto tracking, ada one click return to preset location, ada GPS, two-way talk serta fitur alarm dan sirine. Untuk storage dia bisa pakai microSD sampai dengan 512 GB atau dia bisa juga pakai cloud storage dari Isvis. Nah, untuk penggunaan kamera dari Isvis ini kita harus mendownload aplikasi Isvis yang tersedia di Play Store atau App Store terlebih dahulu. Tentu saja kita perlu akun di aplikasi tersebut ya. Jadi kalau belum punya, bikin dulu akunnya. Setelah masuk ke akun, proses menambahkan kamera terbilang mudah di sini. Untuk EB8 4G ini kita harus pasang micro SIM dengan paket data yang aktif ke kamera ini, lalu hidupkan kameranya. Dari aplikasi, pilih opsi menambahkan kamera, lalu scan QR code yang ada di label kamera. Setelah proses validasi, kamera akan otomatis terdaftar di dalam aplikasi. Setelah itu, kita bisa pasang kamera ke tempat pemasangan yang diinginkan. Kita bisa akses live view kamera dari aplikasi dengan menekan entry kamera di tampilan utama aplikasi. Nah, karena live view ini akan banyak menggunakan daya baterai dan kuota data, nah sistem kamera ini secara otomatis menghentikan live view setelah beberapa saat ya. Tentunya kalau dibutuhkan kita bisa melanjutkan lagi live view ini dengan mudah. Nah, berbagai fungsi yang bisa kita gunakan di live view itu ada di bagian bawah nih, termasuk untuk mengambil foto atau snapshot serta rekaman video. Ada juga akses ke fitur PTZ. Nah, ini memungkinkan kita mengubah arah pemantauan dan memanfaatkan dukungan pan serta tilt di kamera. Terkait arah pemantauan, kita juga bisa menyimpan area pantau sebagai preset location. Jadi kita tidak perlu selalu mengatur manual arah kamera, bisa tinggal pilih preset yang udah disimpan aja. Lalu ada menu talk untuk mengaktifkan two-way audio di kameranya. Ini bisa kita gunakan untuk berbicara dengan siapapun yang ada di dekat kamera ini. Berikutnya ada definition untuk memilih resolusi live view sekaligus resolusi snapshot dan rekaman video. Ada opsi HD, Full HD dan Quad HD. Nah, karena kameranya menggunakan paket data seluler, opsi ini tentunya sangat berguna ya. Kalau mau hemat kuota, kita bisa pakai yang HD aja. Kemudian ada menu untuk mengaktifkan alarm serta melihat nearby device atau kamera Isvis lain yang ada di dekat kamera yang sedang dipantau. Terakhir ada juga function PIP atau picture in picture sehingga tampilan live view akan muncul sebagai floating window di atas aplikasi lain. Kalau kita pasang microSD ke kamera atau menggunakan layanan cloud, akan muncul daftar video yang direkam kamera di bagian tengah tampilan seperti ini. Kita bisa melakukan playback rekaman-rekaman tersebut ya. Nah, terkait rekaman video, kita bisa mengatur kapan dan bagaimana kamera ini mengambil rekaman video dari menu setting. Ada working mode yang berisi pengaturan apakah kamera akan merekam video pendek setiap kali mendeteksi sesuatu, atau kita juga bisa mengatur agar kamera merekam video yang lebih panjang. Kalau dibutuhkan, ada juga opsi agar kamera terus-menerus mengambil rekaman video. Tapi untuk yang satu ini sangat disarankan untuk menghubungkan kameranya ke sumber listrik terus-menerus ya. Sementara kalau kita cuma ingin kamera untuk live view saja, ada juga opsi agar kamera ada di sleep mode dan tidak mengambil rekaman video sama sekali. Menariknya, ada juga fitur scheduling untuk mengatur kapan kamera harus masuk ke mode tertentu. Ini sangat membantu. Sementara terkait kemampuan deteksi, kita bisa mengatur apakah pakai passive infrared atau human motion detection. Passive infrared ada opsi yang hemat daya karena hanya menggunakan sensor infrared saja, tapi akurasinya tentu saja lebih rendah dibandingkan human motion detection. Sensitivitas masing-masing mode bisa diatur secara manual di sini ya. Nah, untuk area pemantauan juga bisa kita atur, jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selain menjadi trigger perekaman video, fitur deteksi ini juga jadi trigger untuk mengirimkan notifikasi ke aplikasi yang ada di smartphone kita. Jadi, kita akan terus mendapatkan update dari kamera kalau ada gerakan di area yang sedang dipantau. Terkait night mode, kita juga bisa setting di sini apakah kita butuh rekaman video berwarna atau hitam putih aja. Untuk video berwarna, kamera akan mengaktifkan lampu sorot untuk mengambil video yang berwarna. Tapi ini tentunya membuat orang lain jadi tahu bahwa ada kamera yang sedang mengawasi di satu area. Nah, kalau kita ingin kamera cenderung tidak terlihat, kita bisa pakai infrared untuk night mode. Tapi ini videonya jadi hitam putih tentunya ya. Nah, bagaimana hasil rekaman video dari perangkat yang satu ini? Nah, berikut adalah contoh-contohnya.
Nah, terkait daya tahan baterai tentu saja akan sangat bervariasi ya, tergantung dari apa setting yang kita gunakan serta di mana kamera ini ditempatkan. Kami mencoba kameranya dengan setting power saving, yang berarti hanya akan mengambil video pendek saja dengan resolusi Quad HD atau resolusi maksimal dari si kamera ini. Hasilnya saat ditempatkan di area yang tidak terlalu ramai, baterai hanya terpakai sekitar 3-5% dalam waktu 24 jam. Kuota paket data itu terpakai sekitar 70 MB per harinya. Sementara di area yang cukup ramai, baterai ini bisa terpakai sampai dengan 10-12% dalam 24 jam. Sementara kuotanya itu bisa termakan sekitar 130-160 MB per hari. Tapi perlu kami ingatkan ya, daya tahan baterai dan penggunaan kuota data ini bisa sangat bervariasi. Jadi jangan anggap hasil ini adalah patokan yang absolut. Ini hanya buat ancar-ancar aja. Lalu bagaimana kalau kita pakai solar panelnya tadi? Nah, saat kami coba ternyata solar panel dari Isvis ini bisa mendukung penggunaan kamera EB8 4G dengan baik. Solar panel ini kami arahkan sedemikian rupa sehingga seharusnya mendapatkan sinar matahari langsung dari pagi hingga tengah hari. Sementara untuk separuh hari lainnya dia akan dapat pantulan-pantulan cahaya dari tempat yang lain. Jadi bukan direct sunlight. Dalam kondisi seperti ini, baterai di kamera bisa terisi hampir 30%. Itu juga sudah termasuk daya terpakai untuk penggunaan harian. Tapi yang perlu diingat, ini kami dapatkan saat cuaca cerah. Hal ini tentu bervariasi tergantung kondisi dan cuacanya ya, dan posisi solar panel. Kalau posisi solar panelnya itu menguntungkan dan bisa dapat cahaya matahari terus-terusan seharian penuh, ya bisa lebih banyak lagi ngisinya tentunya. Seharusnya sih kalau nggak berhadapan dengan kondisi mendung total berhari-hari, solar panel ini akan bisa tetap membantu menjaga kamera si EB8 4G ini agar nggak kehabisan baterai ya. Nah, untuk harga berapa? Security kamera Isvis EB8 4G ini dipasarkan dengan kisaran harga 2,5 juta rupiah. Harga ini sudah termasuk solar panelnya. Jadi untuk saat ini pembelian itu dalam satu paket akan langsung mendapatkan satu unit Isvis EB8 4G dan Isvis solar charging panel. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, varian kamera yang kami uji ini hanya mendukung koneksi 4G aja. Jadi varian ini lebih cocok dipakai untuk tempat yang memang tidak tercover oleh Wi-Fi. Lalu kelancaran live view tentu sangat bergantung pada koneksi 4G yang tersedia. Kemudian, kalau solar panelnya nggak dipakai, kita harus benar-benar memantau baterai dari perangkat ini. Jangan sampai kehabisan baterai ya. Selain itu, kalau kita nggak pakai solar panel, ada kemungkinan kamera ini butuh downtime selama beberapa waktu. Karena kita harus ngecas ya. Lalu kabel yang disertakan di paket penjualan terbilang pendek. Jadi kemungkinan kita memang harus melepasnya dari tempat pemasangan saat mengisi ulang baterai. Lalu yang terakhir adalah tidak ada adapter daya ya atau charger di dalam paket penjualannya. Untungnya harusnya kita mudah dapatnya ya. Jadi melihat sebagian besar dari hal yang perlu diperhatikan tadi, saran kami sih pakai solar panelnya aja ya, lebih nyaman. Lanjut ke kelebihannya. Pertama, setup terbilang mudah. Kamera bisa langsung diakses dari mana saja selama ada koneksi internet ya. Lalu dia udah mendukung resolusi di atas Full HD. Lalu dia udah punya IP65, jadi udah cocok dipakai di outdoor ya, tempat terbuka nggak ada masalah, karena hujan-hujan nggak ada masalah dia. Lalu ada pan and tilt untuk area pemantauan yang luas, jadi dia bisa nge-track gitu ya. Lalu dia udah support kodek H264 dan H265 juga yang lebih efisien. Dia udah full wireless dengan baterai terintegrasi, membuat bisa dipasang di mana aja selama area tersebut dijangkau jaringan 4G. Terlebih lagi kalau dipasangkan dengan solar panel, kita bahkan tidak perlu pusing mikirin soal baterainya ya. Lalu opsi pengaturan mode operasi itu terbilang memadai, bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan ada juga opsi scheduling untuk pergantian mode secara otomatis. Lalu ada PIR atau passive infrared untuk fitur deteksi yang relatif hemat daya, cocok untuk kamera full wireless seperti ini. Lalu dia punya night mode ya, dan dia juga support fitur two-way audio. Ya, Isvis EB8 4G ini memang security kamera yang menarik ya, fleksibilitasnya tinggi untuk tempat pemasangan yang beragam karena tidak tergantung tersedianya sinyal Wi-Fi atau kabel jaringan, bahkan nggak bergantung pada listrik karena listriknya kan bisa dipasok oleh solar panel yang ada dalam paket penjualannya sendiri ya. Selain itu kameranya sendiri itu bisa dipakai indoor maupun outdoor, fleksibel ya. Jadi kalau yang dibutuhkan adalah kamera security dengan fitur yang relatif lengkap serta bisa diandalkan di berbagai macam lokasi dan kondisi, Isvis EB8 4G ini adalah salah satu pilihan yang sangat-sangat menarik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.